Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Earth to Echo tahun 2014, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan Tak berbicara tentang hidupnya dengan dua sahabatnya, Alex, seorang anak angkat, dan Moon yang selalu canggung. Tak merekam semuanya pada serangkaian kamera untuk diunggah ke saluran YouTube-nya. Film ini ditampilkan melalui rekaman Tax. Saat ini dia sedang merekam video tentang kru konstruksi yang memaksa seluruh lingkungannya untuk pindah sehingga mereka dapat membangun jalan bebas hambatan. Tak, Alex, dan Moon berduka atas apa yang pasti akan menjadi akhir dari kebahagiaan dan persahabatan mereka karena keluarga mereka akan pergi ke ujung negara yang terpisah. Selama seminggu terakhir di lingkungan mereka, telepon Alex, serta telepon keluarganya, mulai menampilkan sinyal elektronik yang aneh. Moon dan Tak mengetahui bahwa sinyal-sinyal ini hanya dimulai pada titik tertentu di lingkungan sekitar. Pada satu titik, orang-orang dari kru konstruksi datang untuk memberikan telepon baru, dan meminta maaf atas korsleting listrik yang menyebabkan hal ini. Anak laki-laki menyembunyikan ponsel mereka. Moon menemukan bahwa gambar di ponselnya identik dengan padang pasir yang berjarak 17 mil dari anak laki-laki. Saat di sekolah, mereka berencana memberitahu orang tua mereka bahwa mereka akan tidur di luar dan mengendarai sepeda untuk mengetahui arti gambar itu. Selipkan keberanian, meminta gadis seksi Emma keluar tetapi menetap di selembar kertas kosong untuk mengelabui teman-temannya agar percaya bahwa dia mendapatkan nomor teleponnya. Malam itu, Tak dan Alex mengumpulkan Moon yang sangat gugup sehingga membuat kakinya sangat dingin. Setelah beberapa meyakinkan mereka membuatnya datang, memberitahunya ini malam terakhir mereka bersama sebelum Alex, dan akhirnya ketiganya pindah. Mereka bersepeda ke padang gurun, telepon mereka memberitahu mereka kemana harus pergi. Akhirnya Alex menemukan objek berukuran kotak roti yang kotor. Tak menjadi depresi karena mereka datang sejauh ini untuk hal yang tampaknya tidak berguna ini. Tiba-tiba ponsel Alex dihidupkan ke kamera, kemudian ponsel Moon menampilkan objek, dan ponsel Tak menampilkan peta lain. Mereka mengikuti peta dan menemukan objeknya. Tiba-tiba ia terbang ke benda yang mereka temukan sebelumnya. Ketika keduanya terhubung, makhluk logam kecil keluar. Awalnya anak-anak itu ketakutan tetapi segera menyadari bahwa makhluk itu ramah dan membutuhkan bantuan. Makhluk yang mereka temukan adalah alien, membawa mereka melalui telepon ke gudang, kemudian benda logam lain terbang keluar dari gudang dan menempel pada pembawa alien. Setiap benda membuat alien itu lebih kuat. Anak laki-laki itu menemukan cara untuk mengajukan pertanyaannya atau tidak kepada alien. Mereka berbicara dengannya selama berjam-jam dan memanggilnya Echo. Echo tidak bisa melihat, jadi dia menggunakan kamera ponsel Alex sebagai matanya. Echo memberi anak laki-laki peta lain. Benda ini ada di toko gadai. Ketika anak laki-laki memasuki toko, sebuah benda terbang di sekitar, memecahkan barang. Kemudian menempelkan dirinya ke Echo. Objek selanjutnya ada di rumah. Ketika anak laki-laki menyelinap ke dalam rumah, mereka menemukan rumah itu milik keluarga Emma. Mereka tertangkap saat benda logam terbang di sekitar kamar Emma. Emma bersumpah untuk tidak memberitahu, dan kemudian memohon untuk pergi bersama mereka. Mereka menolak permintaannya dan mengikuti peta ke bar. Dalam perjalanan ke bar, pekerja konstruksi dari sebelumnya menghentikan mereka dan menginterogasi mereka di tempat mereka semalaman. Tiba-tiba Emma muncul, pura-pura menangis karena ingin menjadi teman yang dia butuhkan untuk membantunya mengeluarkan ayahnya dari bar. Pekerja konstruksi mempercayainya dan pergi. Emma telah membuntuti anak laki-laki itu dan menyadari apa yang harus mereka lakukan. Mereka semua pergi ke bar tempat benda logam terbang sebelum menempel ke Echo, menyebabkan gangguan. Potongan berikutnya ada di dalam arcade tertutup. Teman-teman itu menyelinap masuk tetapi benda logam yang bergerak itu memperingatkan seorang penjaga keamanan. Mereka semua lari tapi Alex tertangkap. Emma kembali ke dalam dan menggunakan kekuatan Echo untuk membingungkan penjaga sebelum pergi dengan Alex. Alex terluka karena Tak dan Moon tidak berusaha membantunya. Dia merasa tertinggal dan bertengkar dengan Tak karena ini. Untuk menenangkan diri, teman-teman pergi ke restoran. Di sana, pekerja konstruksi menemukan mereka dan menggunakan pelacak untuk menemukan Echo. Dia membawa Echo dan memanggil polisi pada anak-anak. Moon sangat marah sehingga dia tidak seperti biasanya melompat ke dalam truk pekerja.
Anak-anak lain perlu mengikutinya tetapi tidak bisa bersepeda secepat itu. Tak punya ide yaitu saudaranya ada di pesta dan dia punya mobil. Mereka pergi ke pesta dan menemukan saudara laki-laki Tak sedang tidur di bak mandi. Mereka mengambil kuncinya dan mengemudikan mobilnya ke lokasi konstruksi. Mereka melihat video Moon diinterogasi dan Eko diperiksa paksa. Mereka ditangkap dan digunakan untuk menemukan bagian kapal Eko berikutnya di tempat pembuangan karena Eko akan berkomunikasi dengan mereka. Mereka melakukannya, sambil menyadari bahwa mereka belum membangun kapal kecuali kunci. Mereka berhasil melarikan diri dari orang dewasa dan mencuri truk yang akan mereka kendarai kembali ke lingkungan mereka. Eko mampu memanipulasi logam jadi dia mengemudikan truk untuk mereka. Eko memberi mereka peta ke halaman belakang Alex. Eko menggali lubang yang dalam. Lalu Alex mengikutinya dan menemukan sebuah kapal. Gemma adalah kuncinya. Tepat sebelum Alex memasukkan kunci ke dalam lubang, Tak dan Moon dan Emma datang. Tak berkata, tidak ada yang tertinggal. Mereka menempatkan Eko di kapalnya dan menyaksikan semua logam di lingkungan itu menempel pada kapal Eko. Eko terbang dengan aman. Karena para pekerja konstruksi hanya ingin lingkungan mereka menemukan Eko, mereka dapat mempertahankan rumah mereka. Namun, Alex dan Moon tetap bergerak. Tak mengatakan bahwa memiliki teman beberapa tahun cahaya membantu mengajari mereka bahwa jarak tidak penting di antara teman sejati. Semua orang mengira mereka anak-anak, tetapi malam itu mereka melakukan sesuatu yang spektakuler. Mereka benar-benar dewasa sekarang. Itulah tadi alur cerita film Earth to Echo 2014. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Review dari film ini adalah sebuah film berjenis fiksi ilmiah yang melibatkan remaja, alien, dan bencana akan dirilis kembali ke layar lebar. Berjudul Earth to Echo, film ini memiliki nuansa gabungan antara Super 8, ET Chronicle, dan sedikit Transformers. Trailer untuk filmnya memperkenalkan sekelompok remaja yang meneliti kejadian aneh di kota mereka hingga didokumentasikan melalui rekaman kamera layaknya film Chronicle arahan Josh Trank. Tak lama kemudian, sesosok alien berbentuk robot futuristik menyerupai Wall-E dengan perawakan mirip ET muncul di hadapan anak-anak tersebut dan diberi nama Echo. Setelah itu, adegan bencana alam serta kehancuran pun ditampilkan dengan nuansa mirip Super 8. Adegan layaknya film Transformers terlihat saat komponen beberapa benda terpisah lalu bersatu kembali dengan sendirinya. Diduga, hal itu terjadi karena ulah Echo. Film ini bermula saat tiga sahabat, yaitu Tak, Moon dan Alex mendapat pesan aneh melalui ponsel mereka setelah proyek konstruksi penggalian di lingkungannya dibuka. Ketiganya meyakini bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi hingga mereka memberitahukannya kepada orang tua dan para pejabat. Sayangnya, semua orang di sekitar mereka itu menolak untuk menanggapi pesan tersebut dengan serius. Kelompok sahabat itu pun memulai petualangan rahasia untuk memecahkan kode hingga mencari sumbernya. Masalah pun datang ketika mereka menemukan makhluk misterius dari dunia lain yang sangat membutuhkan bantuan. Perjalanan menegangkan dan mampu mengubah hidup mereka untuk selamanya pun dimulai. Naskah Earth to Echo ditulis oleh Henry Gayden dan Andrew Panay dengan arahan dari Dave Green sebagai sutradaranya. Theo Hallam, Brian Astro, Bradley, Rhys Hardwick, Ella Wahlstedt, dan Jason Gray Stanford adalah jajaran bintang muda yang bermain dalam Earth to Echo. Rencananya, film ini akan dirilis pada tanggal 2 Juli tahun 2014 mendatang. Itulah tadi review dari film Earth to Echo. Sampai jumpa di review film selanjutnya.